Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam dunia satu keluarga. Oke, untuk malam hari ini ya, topik kita manajemen konfigurasi perangkat lunak dan kontrol versi. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan kedua untuk part 1 ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa topik bahasan dari materi kita pada hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa-apa aja sih yang akan menjadi capaian pembelajaran dari materi perkuliahan kita pada hari ini. Nah, untuk capaian pembelajaran materi kuliah itu diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen konfigurasi perangkat lunak kontrol versi ini. Adapun untuk topik bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian dan tujuan dari SCM, kemudian kategori outputnya apa-apa aja, terus ada sumber perubahan mendasar dari SCM, terus ada konfigurasi manajemen CM, kemudian ada standarisasi CM, terus ada frequent system building, terus ada perencanaan CM, kemudian konfigurasi database, implementasi database ya, database CM, kemudian manajemen perubahan, ada identifikasi berorientasi perubahan, dan yang terakhir yaitu tools SCM. Nah, untuk hari ini kita masih berfokus pada teori ya. Sebenarnya untuk mata kuliah ini kebanyakan teori sampai akhir nanti. Nah, jadi untuk mensiasati bagaimana teori ini tidak membosankan, nanti akan dilakukan beberapa tugas-tugas, apakah itu perorangan ataupun nanti berkelompok. Nah, untuk pada saat ini menjelang kita liburan Imlek itu kita akan lakukan perkuliahan secara daring atau secara asinkronus tepatnya. Karena habis Imlek itu akan pure dilakukan secara luring atau tatap muka secara biasa ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk pengertian dari SCM ini apa-apa aja. Nah, untuk pengertian SCM ini dikatakan sebagai SCM ini ya, serangkaian aktivitas penelusuran dan pengendalian yang dimulai ketika proyek dimulai sampai software tidak dioperasikan lagi. Nah, itu SCM atau nah, tujuannya SCM ini yang pertama yaitu mengidentifikasi perubahan, kemudian mengontrol perubahan, memastikan perubahan yang telah diimplementasikan. Nah, kategorinya apa saja? Kalau dilihat di sini untuk kategori SCM itu kita bahas dulu untuk kategori outputnya. Nah, kategori output ini bisa berupa yang pertama yaitu adalah program komputer untuk sumber dan bisa dieksekusi ya. Kemudian dokumen untuk praktisi teknis dan pemakai. Terus yang ketiga adalah data yang diisi ke dalam program dan keluaran dari program. Nah, sumber perubahan dasarnya apa aja? Yang pertama ada kondisi pasar. Nah, biasanya kalau output, kita lihat tadi untuk kategori output ya, ada program komputer untuk sumber dan bisa dieksekusi. Nah, yang namanya program komputer itu biasanya dirancang itu berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentunya ada kebutuhan pasar. Nah, makanya di SCM tersebut yang menjadi sumber perubahan mendasar dari sebuah SCM itu adalah salah satunya ini kondisi pasar. Karena mungkin di awalnya sebuah software itu dirancang pada periode tersebut sangat dibutuhkan, tetapi mungkin dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin akan dikembangkan lagi bentuk-bentuk yang baru lagi atau yang sesuai lah dengan pasar pada saat itu gitu. Makanya dikatakan salah satunya yang menjadikan sumber perubahan mendasar dari sebuah SCM adalah kondisi pasar. Kemudian adalah tuntutan pelanggan. Nah, kita tidak bisa terlepas yang dari namanya tuntutan pelanggan ini berkaitan dengan kondisi pasar tadi. Yang namanya tuntutan pelanggan. Kemudian ada reorganisasi atau perubahan struktur tim pengembang.
Terus yang keempat ada redefinisi sistem atau produk. Nah, makanya di sini itulah 4 hal penting menjadi sumber perubahan mendasar dari SCM. Oke, saya lanjutkan. Nah, configuration management atau CM dikatakan sebagai versi baru perangkat lunak yang dibuat karena ada perubahan. Yang pertama, perubahan apa? Yaitu adalah sistem operasi yang berbeda pada mesin. Kemudian yang kedua, adanya perubahan pada kemampuan, dalam kurung menawarkan kemampuan yang berbeda. Terus untuk kebutuhan tertentu. Nah, kaitan configuration management untuk memanage pengembangan perangkat lunak, yaitu dia akan meliputi yang pertama adalah pergantian sistem pada sebuah aktivitas tim. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk mengontrol biaya dan melibatkan membuat perubahan pada sistem. Nah, di sini dia juga akan melibatkan standar dan prosedur pengembangan aplikasi untuk memanage pengembangan perangkat lunak dan merupakan bagian dari sistem atau proses manajemen kualitas. Nah, hubungan CM apa saja? Yaitu sistem perangkat lunak yang disebut juga sebagai baseline, sebagai titik awal untuk mengembangkan lebih lanjut lagi. Terus dia juga merupakan sebuah konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak untuk mengontrol perubahan selama perubahan masih dapat dibenarkan. Nah, ini ada standarisasi konfigurasi dari manajemen perangkat lunak ya. Nah, konfigurasi manajemen perangkat lunak itu biasanya selalu berdasarkan kepada standar yang diaplikasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, standar ini dia akan didefinisikan bagaimana item-item diidentifikasikan, bagaimana perubahan dikendalikan, dan bagaimana mengatur versi yang baru. Nah, standar eksternal ini yang mungkin mempengaruhi seperti ada standar IEEE ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian beberapa standar yang menerapkan proses pengembangan seperti model air terjun atau waterfall. Kemudian ada standar konfigurasi manajemen ya, yang baru membutuhkan pengembangan evolusioner. Nah, ini ada frequent system building. Contohnya yaitu untuk memudahkan menemukan masalah yang berasal dari interaksi komponen yang dimulai dari awal proses. Terus sebuah proses manajemen perubahan yang diperlukan untuk menelusuri masalah yang telah ditemukan dan diperbaiki. Ini ada perencanaan kontrol manajemen, yaitu seluruh produk proses perangkat lunak dia akan mempunyai pertama adalah spesifikasi, kemudian yang kedua yaitu desain, yang ketiga adalah program-program, yang keempat yaitu test data, dan yang kelima ada user manual. Nah, semakin kompleks sistem perangkat lunak, maka semakin banyak nih dokumen-dokumen yang diperlukan dan perlu dibuat pemisahnya atau layaknya modul. Nah, ini ada konfigurasi database, yaitu seluruh informasi CM yang harus di-maintenance dalam sebuah konfigurasi database. Nah, database atau DB CM itu dia terutama akan dihubungkan untuk pengaturan perangkat lunak. Gimana bentuk implementasi database CM ini? Yaitu dia akan menjadi bagian dari sebuah lingkungan terpadu untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Nah, gimana database CM ini dan dokumen yang tertata seluruhnya akan di-maintain pada sistem yang sama. Nah, cache tool-nya terintegrasi dengan DBCM sehingga memiliki hubungan erat nih antara cache tool dan CM tool. Jadi secara umum database CM akan dirawat secara terpisah sebagai bagian yang lebih fleksibel dan murah. Nah, ini ada manajemen perubahan, yaitu sistem perangkat lunak yang tunduk kepada perubahan yang berkelanjutan, kebutuhan perubahan yang berasal dari yang pertama adalah user, kemudian ada pengembang, ada kekuatan pangsa pasar. Nah, manajemen perubahan dia akan mempunyai kaitan dengan pengawasan bahwasanya perubahan telah ditetapkan dengan cara yang lebih hemat dan efektif. Nah, manajemen versi rilis, kemudian ada manajemen versi rilis ya, itu suatu rencana, yaitu untuk membuat suatu rencana
versi sistem perangkat lunak. Nah, rencanakan ketika suatu sistem dibuat versi yang baru. Terus yang ketiga, pastikan prosedur manajemen versi dan tools ditetapkan dengan baik. Dan yang keempat yaitu rencanakan dan distribusikan rilis sistem yang baru. Ini ada version dan varian dari rilis ya, atau rilis. Nah, versi itu merupakan instansiasi dari sebuah sistem di mana secara fungsional akan berbeda cara dengan sistem yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada varian. Ini perbedaannya ya. Varian itu merupakan instansiasi dari sebuah sistem di mana identik secara fungsional tetapi non fungsional berbeda dengan sistem yang lainnya juga. Terus yang ketiga yaitu adalah rilis, yang merupakan sebuah instansiasi dari sebuah sistem yang telah didistribusikan ke user atau pengguna berada di luar lingkungan tim pengembangnya. Kita lihat tentang identifikasi versi. Nah, untuk identifikasi versi ini biasanya merupakan prosedur untuk identifikasi versi yang perlu menggambarkan suatu cara yang jelas untuk menjelaskan versi komponen yang ada. Nah, ada 3 teknik nih dasar dari mengidentifikasi komponen. Yang pertama ada penomoran versi, kemudian identifikasi berdasarkan atribut, terus identifikasi berorientasikan perubahan. Ini ada penomoran versi ya. Jadi penomoran versi ini merupakan rencana penamaan yang sederhana yang menggunakan secara linear. Ini ada V1, versi 1.1 atau penomoran versi seperti versi 1.2 atau juga penomoran versi seperti versi 2.1 dan selanjutnya atau versi 2.2 dan seterusnya ya. Nah, struktur asal secara aktual dia akan merupakan sebuah pohon atau sebuah jaringan yang dibandingkan secara urutan atau sequence. Nah, nama-nama tidak mengandung arti. Kemudian rencana penamaan secara hierarki dia akan mengarahkan ke arah yang lebih sedikit kesalahan di dalam versi yang telah diidentifikasi. Nah, di mana ini ada atribut yang dapat dihubungkan dengan sebuah versi yang dikombinasikan atribut-atribut yang telah diidentifikasi. Seperti apa? Atribut tanggal, kreator, pencipta, bahasa pemrograman dan pelanggan, status dan lain-lainnya. Nah, ini akan lebih fleksibel dari skema penamaan yang eksplisit untuk pengembangan versi. Bagaimanapun akan dapat menyebabkan permasalahan yang unik nantinya ya. Atau permasalahan unik ini maksudnya permasalahan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian serangkaian atribut yang dipilih untuk seluruh versi yang dapat dikenali dengan keunikannya. Nah, di dalam prakteknya yaitu apa? Yaitu sebuah versi yang juga membutuhkan sebuah nama yang dihubungkan untuk memudahkan referensi. Ini ada identifikasi perubahan juga, yaitu integrasi versi dan perubahan yang membuat perubahan versi awal digunakan untuk sistem yang dibandingkan komponennya. Terus masing-masing usulan perubahan telah memiliki penjelasan untuk diimplementasikan. Dan yang keempat yaitu perubahan diaplikasikan secara prinsip dalam sebuah versi sistem. Terakhir yaitu tools SCM. Nah, ini tools SCM merupakan Bevcast Toolkit. Contohnya ada Emacs juga, terus Aegis, terus BCS, kemudian CVS, kemudian ada ICE, kemudian ada ODE dan lain-lain. Kira-kira itu saja untuk hari ini. Hari ini mungkin saya tidak akan memberikan tugas apa-apa, cukup kalian dengarkan saja video ini. Tapi di hari kita jumpa di hari apa lagi ya? Hari Rabu ya. Hari Rabu saya akan memberikan tugas. Nanti akan kalian bahas. Mungkin di hari Rabu itu juga pengumpulannya tepat di hari Rabu itu juga. Tugasnya susah nggak Miss? Nggak, tugasnya nggak susah. Tidak terlalu banyak juga. Dan saya telah mengukur ini rasanya siap nggak di hari itu kalau jika dikerjakan.
Oke, baiklah. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk akses e-learning ya. Saya mau lihat siapa-siapa aja yang udah uh, mendownload berkasnya, bahannya juga. Terus siapa aja yang udah saya anggap ya pada saat kalian udah mendownload juga terus mendengarkan video ini, saya anggap itu adalah sebuah bentuk kehadiran. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Selamat malam. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia, satu keluarga.